Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Wuya. Poison Sect jelas telah bersiap melawan 10.000 Scorpion Gate sejak lama. Oleh karena itu, pada hari kedua setelah 3 kelompok pria Xiao yang tiba di Sky Poison City, mesin besar yang dikenal sebagai Poison Sect ini mulai aktif. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dikirim dengan cara yang tersebar dan mulai diam-diam berkumpul di sekitar pegunungan Sky Scorpion. Hanya dalam 3 hari, mereka telah menutup sepenuhnya tempat ini secara rahasia. Meskipun pergerakan skala besar dari sekte racun ini mungkin dapat disembunyikan dari orang-orang di luar, jelas tidak mungkin untuk tetap tersembunyi dari gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki cukup banyak mata-mata. Oleh karena itu, gerbang 10.000 kalajengking merasakannya ketika orang-orang sekte racun mulai secara bertahap muncul di sekitar pegunungan Sky Scorpion. Konflik antara kedua faksi dengan demikian telah memasuki titik paling intens. Ada lebih dari 100 pembunuhan yang mulai muncul di pegunungan Sky Scorpion hampir setiap hari. Kedua belah pihak mengalami kerugian dalam berbagai konflik tersebut. Itu masih baik-baik saja pada awalnya dengan hanya beberapa orang level rendah yang bertarung satu sama lain ketika mereka sesekali bertemu. Namun, ketika para ahli dari Poison Sect tiba, para ahli dari kedua belah pihak mulai bertukar pukulan. Dalam waktu singkat, jajaran pegunungan Sky Scorpion, yang tadinya cukup sepi, turun menjadi keaktifan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dokter Peri kecil memimpin para ahli top dari sekte dan muncul di camp sekte racun di pegunungan Sky Scorpion selama konflik yang semakin memanas antara kedua belah pihak. Perkemahan yang dipilih oleh sekte racun ini tidak jauh dari markas gerbang 10.000 kalajengking. Mereka hanya dipisahkan oleh jurang tak berdasar. Dinding pegunungan ditutupi oleh kalajengking beracun berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Kabut yang bertahan di atas pegunungan layu tanpa henti dan mengeluarkan sedikit bau amis. Perkemahan dijaga ketat oleh tak terhitung banyaknya tatapan saling silang bahkan di langit. Jika 3 kelompok pria Xiao yang tidak mengikuti dokter peri kecil sepanjang jalan, kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk berhasil memasuki tempat ini hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka bertiga. Dengan pengecualian Zian, penampilan Xiao Yan dan Medusa telah sedikit berubah. Bagaimanapun, kedua orang ini telah meninggalkan kesan yang cukup dalam pada beberapa ahli di sekte racun dalam pertempuran besar terakhir. Sepertinya mereka akan mengundang masalah yang tidak perlu jika mereka mengungkapkan wajah asli mereka. Mengubah penampilan seseorang tidak jarang di dalam kekaisaran Chuyun. Poison Master selalu suka bertindak dengan cara yang tidak ortodoks dan akan menciptakan segala macam barang yang aneh dan unik. Sebuah alat yang dikenal dengan sebutan Mysterious Beast Skin mampu diam-diam membuat beberapa perubahan pada penampilan seseorang. Tentu saja, penampilan seseorang secara alami akan pulih ke bentuk normalnya setelah benda ini disingkirkan. Namun, kulit binatang misterius ini dibedakan antara kelas tinggi dan rendah. Ada perbedaan besar dalam perubahan realitas yang diciptakan di antara keduanya. Namun, dengan posisi dokter peri kecil di Kekaisaran Chuyun, dia secara alami memberikan kulit binatang misterio terbaik untuk Xiao Yan dan Medusa. Dengan cara ini, kemungkinan sangat sedikit orang yang dapat mengidentifikasi mereka. Mereka melewati perkemahan yang dijaga ketat sebelum mereka semua berhenti tepat di luar tenda besar di tengah perkemahan. Ada cukup banyak ahli dari Poison Sect yang saat ini berkumpul di tempat ini. Jelas, mereka telah menerima informasi yang dikirim oleh dokter peri kecil sebelumnya. Kedua belah pihak saling menyapa sebentar saat mereka bertemu. Dokter peri kecil melambaikan tangannya dan dengan lemah berkata, "Kita akan mendiskusikan rencana kita setelah memasuki tenda. Beri saya detail tentang perkembangan terbaru." Pemimpin sekte, siapa sedikit orang ini?
Seorang lelaki tua yang berdiri di tempat pemimpin semua orang tiba-tiba menyapu pandangannya ke tiga kelompok pria Xiao Yan di belakang dokter peri kecil. Dia segera mengerutkan kening saat dia bertanya. Orang tua ini jelas memegang posisi tinggi dalam Poison Sect. Jubah hijau pucatnya menarik perhatian. Wajahnya tergambar kelabang hitam. Ini seiring dengan gerakan kerutan di wajahnya menyebabkan kelabang perlahan-lahan bergoyang seperti hidup, mengirimkan aura gelap, dingin, jahat kepada orang lain. Mata Xiao Yan menyapu dia beberapa kali. Dokter peri kecil telah memberitahunya tentang beberapa masalah sekte racun di sepanjang jalan. Mereka tiba-tiba terlintas di hatinya ketika dia melihat kelabang hitam pekat di wajahnya. Karena perkembangan pesat sekte racun, itu tidak bersatu seperti yang dibayangkan Xiao Yan. Ada campuran banyak faksi di dalamnya. Orang tua yang memiliki kelabang di wajahnya ini disebut Wuya. Kekuatannya ada di sekitar puncak kelas Dou Huang. Dia awalnya adalah pemimpin dari Centipede Sky Mansion dari Kekaisaran Chuyun. Namun, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerah kepada Poison Sect yang berkembang. Akhirnya, dia menjadi penatua yang kuat dalam sekte tersebut. Dia telah mengikat cukup banyak ahli dari sekte tersebut dan mampu menentang beberapa perintah dokter peri kecil. Ketika Kekaisaran Chuyun mundur saat itu, oposisi terbesar dalam sekte datang dari lelaki tua ini. Beberapa ahli dari Poison Sect juga mengarahkan pandangan mereka ke tiga kelompok pria Xiao Yan setelah mendengar pertanyaan Wuya. Sebagian besar mata mereka berhenti di tubuh Ziyan. Mereka merasakan perasaan tidak percaya bahwa gadis kecil yang seperti gadis kecil yang mengukir giok datang dengan orang yang begitu berbahaya. Mereka semua adalah teman yang kami undang. Mengapa? Apakah ada masalah, Penatua Wu? Dokter peri kecil sepertinya sudah mengantisipasi bahwa Wuya akan mengajukan pertanyaan ini. Dia bahkan tidak mengangkat matanya saat dia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Hehe, aku yang dulu ini secara alami tidak memiliki masalah. Namun, pertempuran besar dengan gerbang 10.000 kalajengking ini akan memengaruhi reputasi dan posisi sekte racun kami dalam Kekaisaran Chuyun. Secara alami kita perlu lebih berhati-hati. Oleh karena itu, pemimpin sekte harus lebih berhati-hati jika Anda ingin mengundang orang lain untuk membantu. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata Wuya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya segera menyapu tiga orang kelompok Xiao Yan secara detail. Wajahnya mengerutkan kening dan sedikit gemetar ketika dia menemukan bahwa kekuatan mereka bertiga ada di kelas Dou Huang. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Medusa. Oleh karena itu, dia hanya berpikir bahwa dia adalah seorang Dou Huang setelah yang terakhir menekan auranya. Namun, kepala, tiga Dou Huang kemungkinan tidak akan berpengaruh banyak dalam pertempuran besar seperti itu kan? Kami akan tahu jika ada perubahan di masa depan. Penatua Wu, sepertinya Anda memiliki banyak pendapat hari ini. Wajah Little Fairy Doctor perlahan menjadi dingin saat dia menanggapi setelah mendengar orang tua ini terus berbicara. Keke, apa yang dikatakan kepala suku? Saya juga memikirkan Poison Sect. Bagaimanapun, pertempuran besar ini terlalu penting bagi kami. Wuya tertawa saat melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia masih memiliki sedikit ketakutan untuk yang pertama dan secara alami tidak berani terlalu berlebihan. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak memiliki reputasi besar dalam sekte racun, kemungkinan dia akan dieliminasi oleh dokter peri kecil. Saya tentu saja merasa yakin tentang orang yang telah saya undang. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit sebelum melambaikan tangannya. Dia mengabaikannya dan berjalan ke tenda. Para ahli dari Poison Sect di pintu masuk buru-buru minggir saat melihat ini. Tatapan Xiao Yan mengarah ke Wuya tanpa meninggalkan jejak saat kelompoknya berjalan melewati yang terakhir.
Orang tua ini sebenarnya berani meragukan kata-kata dokter peri kecil di depan banyak orang. Tampaknya hal-hal memang seperti yang dikatakan yang terakhir. Kekuatannya dalam poison sect cukup besar. Aku harus mengingatkan dokter peri kecil untuk berhati-hati terhadap orang tua ini. Meskipun poison sect kuat, interiornya terlalu tidak stabil. Orang tua ini mungkin ketidakstabilan terbesar. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia berjalan ke tenda yang luas. Wu Ya dan yang lainnya di luar tenda tersenyum dan menyaksikan bagian belakang 3 kelompok pria Xiao Yan saat mereka memasuki tenda. Kesuraman muncul di mata mereka tanpa meninggalkan jejak hanya setelah mereka memasuki tenda. Kegelapan ini dengan cepat menghilang. Mereka mengangkat kepala, mengobrol dan tersenyum dengan ahli lain dari poison sect sebelum memasuki tenda. Semua orang berpisah dan duduk di dalam tenda. Kelompok Xiao yang secara acak duduk di samping dokter peri kecil. Di bawah mereka adalah sekelompok ahli dari poison sect. Bagaimana situasi saat ini di pegunungan Sky Scorpion? Dokter peri kecil tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu setelah duduk. Dia memulai topik utama dan bertanya dengan suara yang dalam. Orang-orang dari 10.000 Scorpion Gate sudah mulai menarik kembali garis pertahanan mereka setelah terlibat dengan poison sect kami selama beberapa hari. Sebagian besar orang di sekte itu berada di Gunung 10.000 Kalajengking. Sekte racun kami telah kehilangan cukup banyak orang dalam pertukaran selama periode waktu ini. Kami bahkan kehilangan 2 ahli do uang selama pengejaran yang berani. Wu Ya melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan batu kering. Dia memilih untuk berbicara lebih dulu. Dokter peri kecil sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Kekuatan keseluruhan sekte racun jauh lebih kuat dari gerbang 10.000 Kalajengking. Mengapa kerugian mereka lebih serius dari pihak lain? Pemimpin sekte, menurut pengamatan saya selama periode waktu ini, tampaknya pihak lain sudah menyadari sebelumnya bahwa sekte racun kami berkomitmen untuk operasi yang sedikit lebih besar. Anggota elit dari 10.000 Scorpion Gate akan ditarik dari area yang dikepung dan meninggalkan beberapa anggota level rendah yang tidak penting, apalagi, selama ada kelemahan di garis pertahanan sekte racun kami, itu akan segera mengalami serangan besar oleh pihak lain, mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi kami. Wajah Wu Ya agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Menurut tebakan olehku yang dulu ini, sepertinya ada pengkhianat dari 10.000 gerbang Kalajengking dalam sekte racun kami. Bagian dalam tenda segera menjadi gempar ketika kata-kata ini diucapkan. Semua ahli dari poison sect melihat ke segala arah. Ada sedikit kewaspadaan di mata mereka yang biasa melihat teman mereka. Dokter peri kecil melihat ke tenda besar yang agak kacau. Kilatan dingin melintas di matanya. Jika sekte racun benar-benar memiliki pengkhianat dari gerbang 10.000 Kalajengking, akankah setiap tindakan mereka tidak terungkap di mata pihak lain? Xiao Yan duduk di salah satu sudut dan mempelajari transformasi di tenda dengan mata dingin. Namun, tempat di mana matanya bertahan paling lama adalah pada Wu Ya, yang pertama kali mengatakan bahwa mungkin ada pengkhianat. Saat ini, dia bukan lagi anak muda yang tidak tahu apa-apa. Dia telah bertemu terlalu banyak orang tua yang licik. Tampaknya dokter peri kecil tidak memiliki waktu yang mudah menjadi pemimpin sekte dari sekte racun. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.